Assalamualaikum, apa kabar semua? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran matematika. Hari ini kita masih akan membahas tentang bab 1, yaitu bab bilangan, bagian kedua, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Silahkan kalian simak videonya sampai selesai, dan siapkan catatannya. Penjumlahan bilangan bulat. Kita mulai dengan penjumlahan yang tandanya sama. Untuk yang tandanya sama, jumlahkan angkanya, kemudian tanda mengikuti soal. Contoh, 4 ditambah 5, ini kan sama-sama positif ya, berarti 4 tambah 5 itu sama dengan 9. Kemudian negatif 4 ditambah negatif 5, berarti hasilnya negatif 9. Kemudian untuk yang tandanya beda, kurangkan angka besar dengan angka kecil, kemudian tanda mengikuti angka yang besar. Contoh, negatif 4 ditambah 5. Berarti di sini sama aja dengan 5 dikurang 4 ya. Berarti hasilnya adalah positif 1. Karena angka yang besarnya adalah positif, maka hasilnya positif. Kemudian 4 ditambah negatif 5. Ini karena angka yang besarnya negatif, berarti hasilnya negatif, yaitu negatif 1. Nah, perlu kalian ingat bahwa pada materi minggu lalu, bilangan bulat adalah gabungan dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Paham ya sampai di sini? Pengurangan bilangan bulat. Pada pengurangan bilangan bulat, pertama kalian bisa ubah menjadi penjumlahan negatif. Contoh, 4 dikurangi 5 itu bisa ditulis menjadi 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 1. Kemudian, negatif 4 dikurangi 5 bisa ditulis menjadi negatif 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 9. Berikutnya, kalau tanda kurang ketemu dengan negatif, maka akan menjadi positif. Contoh, 4 dikurangi negatif 5. Nah, ini bisa dirubah menjadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Karena tanda kurang ketemu dengan negatif, maka dia akan menjadi positif. Kemudian negatif 4 dikurangi negatif 5. Ini sama dengan negatif 4 ditambah 5 sama dengan 1. Paham ya sampai di sini? Sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Contoh, tentukan hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan berikut. Negatif 40 ditambah 100 sama dengan 60. Ini bisa ditulis juga menjadi 100 dikurangi 40. Berarti kita sudah menukar tempat atau menukar posisi. Ini sama hasilnya 60. Nah, ini disebut dengan sifat komutatif. Masih ingat kan materi SD? Berikutnya, 6 ditambah negatif 7 dikurangi negatif 28. Nah, ini kita kelompokkan dulu. 6 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 1 dikurangi negatif 28. Ingat ya, tadi tanda kurang bertemu dengan negatif berarti jadi positif. Maka negatif 1 ditambah 28 sama dengan 27. Nah, pengelompokan ini disebut dengan sifat asosiatif. Selanjutnya kita lihat contoh soal cerita. Seorang penyelam mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan garis bilangan. Kalau permukaan laut itu dianggap sebagai titik 0, jadi titik 0 itu kita anggap sebagai permukaan laut, maka 2 meter di bawah permukaan laut berarti berada pada titik negatif 2. Ya, kemudian dia menyelam lagi pada kedalaman 5 meter, berarti 5 meter di bawah permukaan laut pada titik negatif 5. Yang ditanyakan berapa selisih kedalaman kondisi dua kondisi tersebut. Ini bisa kita tulis negatif 2 dikurangi negatif 5, kemudian negatif 2 ditambah negatif 5, maka selisihnya adalah
Dari negatif 2 ke 5 berarti selisihnya 1, 2, 3. Maka negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Jadi selisihnya adalah 3 meter. Paham ya sampai di sini? Sekarang giliran kalian mencoba soal berikut ya. Selamat mencoba, kalian pasti bisa. Soal cerita berikutnya, silahkan kalian coba. Kalian pasti bisa. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.